Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, selamat datang lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membuat video berbeda dari beberapa video yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin membaca salah satu jurnal atau artikel yang ku anggap menarik gitu buat update, setidaknya buat berguna untuk diri sendiri dulu. Dan kalau misal teman-teman tertarik juga, bisa baca jurnalnya dan sama-sama analisis terkait dengan jurnal ini. Nah, di sini saya dapatkan jurnalnya dari International eh, Journal of Dermatology and Venerology yang dipublikasi pada tahun 2023 akhir-akhir ini. Nah, yang pengarangnya atau penulisnya bernama Inbamani dan kawan-kawan oleh Departemen Dermatologi Srinivasan Medical College and Hospital, Samayapuram, India. Nah, pada artikel ini judulnya efikasi dan toleransibilitas of 0,1% adavalen with 1% clindamycin versus 0,1% adavalen with 2,5% benzoyl peroxide on acne vulgaris, a case control study. Jadi ini merupakan studi case control atau penelitian case control yang teman-teman bisa lihat. Abstraknya terlampir ya, teman-teman bisa akses juga, jurnalnya sudah saya tulis juga artikelnya. Nah, sebagai pendahuluan karena ini berbicara dengan penyakitnya adalah acne vulgaris. Acne vulgaris atau singkatannya adalah AV. AV paling umum terjadi di kalangan remaja. Nah, pengertian atau secara definisi, AV itu merupakan salah satu inflamasi atau peradangan kronik pada unit pilosebaceus yang ditandai wujud kelainan kulitnya adanya papul, pustul, komedo, nodul, dan juga kista. Nah, secara epidemiologi, AV atau acne vulgaris itu kan menyerang 85% eh, orang dengan usia 12 sampai 24 tahun, dipengaruhi oleh faktor hormonal, stres, seperti itu ya. Dengan prevalensi paling banyak pada laki-laki 56% dan pada perempuan sekitar 45%. Kalau pada perempuan, biasanya pada anak dengan usia 14 sampai 16 tahun. Nah, acne vulgaris ini memiliki dampak atau ya dampak karena terutama predileksi wujud kelainan kulitnya itu pada muka atau wajah gitu ya, sehingga mengakibatkan citra harga diri yang rendah, depresi, fobia sosial, dan juga kecemasan. Nah, pada artikel ini mengungkapkan perbedaan anti anti jerawat atau anti akne itu diberikan secara topikal yang menargetkan beberapa faktor patogen yang tersedia. Nah, biasanya yang digunakan atau patennya itu terapi topikal atau terapi kombinasi secara kombinasi untuk pengobatan acne vulgaris ini. Yang tujuannya pengobatan-pengobatan acne vulgaris itu tujuannya adalah digunakan untuk meminimalisir efek samping, eh, bekerjanya itu sinergis, terapi kombinasi, dan juga mengurangi resistensi bakteri. Karena kita tahu secara etiopatogenesis, karena penyakit ini merupakan penyakit multifaktorial atau banyak faktornya, yang mana salah satunya adalah suatu infeksi bakteri P. acnes atau Propionibacterium acnes. Jadi pilihan terapi yang digunakan juga salah satunya adalah antibiotik gitu ya. Antibiotik yang digunakan. Jadi meminimalisir terjadinya resistensi bakteri seperti itu. Nah, terapi yang sering juga digunakan adalah adavalen dan clindamycin. Kita tahu bahwa adavalen merupakan salah satu golongan dari retinoid atau turunan dari vitamin A. Jadi adavalen itu adalah lini obat yang digunakan yang paling bagus untuk retinoid, untuk golongan retinoid ya. Dan clindamycin adalah suatu antibiotik gitu, topikal yang memiliki efek adiktif untuk mengurangi pustul, papul, atau bentuk inflamasi seperti itu yang digunakan untuk apa? Untuk terapinya. Nah, sedangkan benzoyl peroxide itu salah satu agen dari anti anti jerawat juga. Jadi anti jerawat itu ada banyak. Wah, targetnya pun ada banyak, membunuh bakterinya dan juga ada sebagai keratinisasi. eh apa? Salah satunya adalah benzoyl peroxide. Kalau benzoyl peroxide itu golongan bukan non antibiotik, namun dia itu sebagai pembunuh antimikroba juga. Nah, jadi penelitian ini pada artikel ini tuh tujuannya untuk membandingkan bagaimana efikasi atau kemanjuran dan juga toleransibilitas terkait dengan efek samping ya yang ditimbulkan akibat pemberian terapi secara topikal, yaitu ada valen plus clindamycin, yang mana kita tahu bahwa clindamycin merupakan antibiotik. Itu berarti di kelompok kelompok
kontrol dan di versuskan atau dibandingkan dengan kelompok yang ada valen 0,1% dengan benzoyl peroxide 2,5%. Yang mana tadi kan ini bukan antibiotik, non antibiotik. Jadi tetap kasus pada dua kelompok itu tetap ada suatu retinoidnya, ada valennya 0,1%. Namun untuk yang satu uh, retinoid dengan antibiotik, yang satu retinoid dengan non antibiotik gitu. Kira-kira bagaimana sih efek kemanjuran terkait dengan atau efek ya kemanjuran terkait dengan jerawat ini hilang gitu ya. Terapi yang progresnya itu bagaimana dan toleransibilitas terkait dengan kondisi kulitnya gitu. Efek samping yang ditimbulkannya itu bagaimana gitu dibandingkan gitu. Nah, bagaimana metode penelitian pada artikel ini? Penelitian ini dilakukan di India, eh, disetujui dengan komite etik, kriteria restriksi atau inklusinya. Jadi yang digunakan dalam penelitian ini atau sampel yang digunakan adalah penderita atau pasien acne vulgaris dengan usia 14-30 tahun dengan memiliki tingkat keparahan jerawat ringan sampai sedang. Jadi eksklusinya itu jerawat yang parah gitu ya, nggak dimasukkan. Dan selain itu juga jerawat-jerawat dengan jenis jerawat lain seperti jerawat jerawat akibat obat, jerawat mekanis, jerawat tropis, acne oblongata, fulminans itu nggak dimasukkan gitu. Dan di sini pasien-pasien yang sedang hamil, menyusui itu juga tidak bisa dimasukkan karena tadi efek samping atau kontraindikasi pemberian retinoid terkait dengan ibu hamil gitu. Jadi benar-benar eksklusi. Jadi sewaktu pemilihan sampel itu benar-benar eksklusi untuk penderita akne yang sedang hamil itu tidak bisa mengikuti penelitian ini gitu ya. Nah, perlakuan pada sampel penelitian pada artikel ini itu dievaluasi oleh dua dermatologis yang mana dievaluasi terkait dengan kondisi kulit kulit secara umum dan juga hormonalnya seperti adanya hiperandrogenisme seperti ada hirsutisme, pola rambut pada wanita kehilangan, oligoaminore seperti itu. Kelainan-kelainan terkait dengan hormonal itu dievaluasi terus oleh dermatologis dan ada dua kelompok tadi, ada kelompok clindamycin atau kelompok antibiotik, ada yang non antibiotik gitu. Nah, sebelumnya ini perlakuannya penderita disarankan untuk cuci muka terlebih dahulu dan menepuk-nepuk bagian wajahnya sampai benar-benar kering, baru diaplikasikan atau dioleskan obat topikal yang telah diberikan tadi terkait dengan dua kelompok tadi, jadi di wajah dan dibiarkan semalam. Tapi untuk karena ada efek-efek yang kurang mengenakan, jadi di advice untuk sampelnya bahwa di sini untuk mengurangi iritasinya bisa disarankan untuk memulai terapinya disingkat dulu. Jadi untuk hari pertama mungkin 15 menit, baru mungkin dibasuh, baru 30 menit, baru dibasuh, baru sampai semalaman dibiarkan untuk obat salep topikalnya itu untuk meresap di kulitnya, di wajahnya gitu perlakuannya. Nah, selain itu, semua pasien pada dua kelompok, kelompok ada valen benzoyl peroxide maupun ada valen dengan clindamycin, dievaluasi tiap 2, 4, 8, sampai 12 minggu dengan pemantauan bagaimana jumlah lesi non-inflamasi dengan lesi inflamasi maupun total jumlah lesinya. Bagaimana? Ada pengurangan enggak? Jadi tetap terus dihitung, dievaluasi dan lesi hitungannya nanti akan dipantau terus oleh dermatologis gitu ya. Efek sampingnya juga akan ditulis dan juga dilaporkan bahwa setiap kunjungan tiap 2, 4, 8 maupun di akhir 12 minggu nanti ada 0 efek samping. Kita ditanyakan di artikel ini di penelitian ini, satu kalau ringan, dua sedang, dengan tiga berat dengan beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini, semua variabel seperti jumlah lesi nanti akan disajikan dalam bentuk min atau rata-rata dan juga kurang lebih standar deviasi dan menggunakan untuk kata data-data yang numerik nanti akan dilakukan uji T tidak berpasangan dan untuk yang kategorik nanti digunakan adalah uji statistik chi-square.
dengan uji ekstrak Fisher untuk alternatifnya kalau tidak memenuhi. Nah, apabila signifikan, apabila P kurang dari 0,05. Hasilnya bagaimana? Setelah dilakukan penelitian selama di sini ada 100 pasien ya. Dilakukan penelitian di 100 pasien dengan waktunya kurang lebih 1 tahun, pas 1 tahun dari September 2014 sampai 2015, 1 tahun ya. Di sini ada lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan, lebih banyak perempuan daripada laki-laki untuk penelitian ini dan distribusinya, namun distribusinya itu sebanding gitu ya. Usia rata-ratanya untuk kelompok yang clindamycin atau kelompok yang eh, antibiotik itu kurang lebih ya 18,9 kurang lebih 1,85 tahun pada kelompok clindamycin. Untuk kelompok yang benzoyl peroxide 19,34 tahun, kurang lebih 2,14 tahun gitu ya. Nah, durasi jerawat sekitar antara 1 sampai 12 bulan pada kedua kelompok. Jadi lama menderitanya kurang lebih seperti itu. Nah, hasilnya ditampilkan pada tabel berikut ini, tabel 1, bahwa memang ini baseline ya. Jadi ini merupakan tabel tabel jumlah lesi yang jumlah lesi dari awal dia datang sampai dievaluasi minggu kedua 4, 8 sampai 12. Nah, pada baseline atau data dasar atau saat awal dia itu berkunjung gitu, dikelompokkan tadi ada dua kelompok, kelompok kasus dan juga kelompok kontrol. Yang pertama kelompok antibiotik, yang kedua adalah kelompok yang non antibiotik atau benzoyl peroxide. Pada kelompok clindamycin, untuk data dasarnya di sini jumlah total lesinya kurang lebih adalah 74,74 lesi, kurang lebih 50,47. Ada valen plus benzoyl peroxide, rata-rata total lesinya 76, jadi kurang lebih sama ya. Awalnya itu jumlah lesinya sebanyak itu, standar deviasinya 57,49. Untuk yang inflamasi jumlahnya kurang lebih rata-ratanya 56, dan untuk yang inflamasi yang golongan benzoyl peroxide juga 56. Jadi kurang lebih sama untuk baseline-nya kelompok pada data dasarnya, dan dibandingkan di minggu kedua, keempat, ke-8, ke-12. Di sini didapatkan yang menarik adalah pada minggu kedua memang di sini penurunannya mulai menurun secara signifikan. Dari 74 total lesi menurun sampai 53 pada minggu kedua saja. Nah, sedangkan pada benzoyl peroxide pada minggu kedua itu menurunnya dari 76 menjadi 58 jumlah lesi, total lesi. Untuk yang inflamasi dari 56 menjadi 44, sedangkan yang clindamycin, yang antibiotik, dari 56 sampai 43 rata-ratanya. Nah, sedangkan itu yang papul ya. Sedangkan yang pustul dari 7 menjadi 3, sedangkan ini dari 8, yang benzoyl peroxide dari 8,44 rata-rata menjadi 6 gitu. Jadi dibandingkan ternyata berdasarkan responnya memang terlihat paling baik itu pada minggu kedua. Dari kelompok-kelompok yang memang yang dinilai dari non-inflammatory lesion, inflamasi di papul, inflammatory pustul, dan total lesi, dibandingkan memang paling baik pada minggu kedua. Setelah 12 minggu pengobatan, 39 pasien atau sebanyak 78% pasien mengalami sembuh total dari total komedonya. 72% sembuh sempurna dari yang inflamasi. Jadi lebih dari 50% ya. Nah, setelah pemberian lengkap pada inflamasi dari pustul, itu terlihat 29 pasien, 58% setelah minggu keempat. Nah, ini pada minggu keempat ya. Pada minggu keempat, pada yang pustul, itu benar-benar 8 bersih lengkap 58% untuk pada minggu keempat. Sebanyak 58%, 50%-nya lebih. Sedangkan pada udah 12 minggu setelah akhir pengobatan, itu sampai ke 80% sudah selesai gitu untuk lesi-lesi yang inflamasi pustul gitu ya. Udah ada pusnya ya. 35 pasien penderita atau 70% bebas dari semua jumlah lesi pada akhir minggu ke-12. Jadi 70% pada penelitian ini sudah sembuh pada akhir minggu ke-12. Nah, sedangkan pada tabel kedua membandingkan
reduksinya sebanyak berapa persen sih eh, pengurangannya gitu kan. Jadi pengurangannya di sini kita bisa lihat ini kan jumlah lesinya. Jadi dalam kurung ini adalah suatu persentasinya. Jadi persentasinya ini ada kelompok ada valen plus clindamycin, berarti ini ada kelompok yang antibiotik. Ini adalah ada valen dengan benzoyl peroxide adalah kelompok yang non antibiotik. Jadi untuk jumlah total lesinya pengurangan setelah 12 minggu dari 2 minggu sampai 12 akhir 12 minggu itu 90,31% hilang untuk total lesi, sedangkan yang itu kelompok yang antibiotik. Sedangkan yang inflamasi, golongan-golongan yang inflamasi, lesi-lesi yang inflamasi, 88%, 92% itu hilang. Sedangkan pada yang benzoyl peroxide yang mana ini non antibiotik itu sekitar belum sampai menyentuh 90%, 89%, 80% seperti itu. Dengan p value memang tidak berhubungan ya setelah diuji T. Nah, di sini dibandingkan apa itu namanya di di kita tampilkan di dalam bentuk diagram dari ini adalah kelompok yang benzoyl peroxide, yang ini adalah yang ini adalah benzoyl peroxide, yang ini adalah yang apa clindamycin gitu ya, yang clindamycin. Jadi kita bisa lihat di sini pengurangannya apa ini yang benzoyl peroxide ya, mohon maaf ini yang clindamycin. Jadi kita bisa lihat tadi ditampilkan di dalam tabel ini memang kurang lebih pengurangan atau reduksinya itu sama, hampir mirip sama antara dua kelompok, namun memang tidak ada yang berhubungan antara keduanya, namun pengurangannya itu memang memang signifikan memang kurang lebih rata-ratanya itu sama. Kita bisa lihat pada gambar penelitian kali ini adalah kelompok yang em, baseline, yang A itu baseline, yang yang A itu baseline, yang C itu baseline-nya dulu awalnya seperti ini, baru yang perlakuan A diberikan suatu treatment, yaitu treatment ada valen dengan clindamycin, yang ini adalah kelompok yang antibiotik, pengurangannya gambaran seperti ini lesinya setelah 12 minggu. Nah, ini untuk yang kelompok C ini adalah akan ditreatment untuk golongan yang benzoyl peroxide. Seperti ini untuk setelah 12 minggu gitu pada penelitian ini. Nah, ada valen dengan kelompok BPO yang mana tadi kita ini merupakan yang disoroti gitu ya. Yang kasusnya atau golongan non antibiotik. Pengurangan jumlah lesi atau reduksi lesi non inflamasi dan inflamasi itu memang pada golongan benzoyl peroxide atau non antibiotik itu dicatat paling cepat 2 minggu setelah dimulainya pengobatan. Itu mulai banyak sekali pengurangannya. Setelah 12 minggu, pembersihan komedo terlihat 70% dan pembersihan lengkap itu 54%. Sedangkan pemeriksaan lengkap pustul terlihat pada 32% pada kelompok tindak lanjut 4 minggu dan 62% pada tindak lanjut 12 minggu. 52% bebas dari semua lesi setelah 12 minggu pengobatan untuk kelompok yang benzoyl peroxide. Perbandingan antar kelompok setelah 12 minggu memang memiliki kesamaan antara keduanya, baik itu lesi non-inflamasi, papul, pustul, dibandingkan dengan baseline. Gitu ya. Efek samping sekarang, kalau tadi kan terkait dengan efikasi atau kemanjuran, sekarang terkait dengan toleransibilitas atau efek samping yang ditimbulkan. Adverse effect dari keduanya kita dibandingkan pada artikel ini bahwa ada valen dengan clindamycin atau golongan antibiotik, di sini memang nol iritasi. Tidak ada iritasi yang dilaporkan sama sekali. Sedangkan yang benzoyl peroxide memiliki iritasi pada 5 pasien ya di sini. Namun di sini yang memiliki hubungan yang signifikan yaitu adalah sensasi-sensasi adverse effect, yaitu burning sensation atau sensasi-sensasi terbakar, itu memiliki ada hubungan yang signifikan antar dua kelompok, yang mana yaitu kelompok yang benzoyl peroxide, yang mana dari 16 pasien ini, dari 50 pasien itu mengalami 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 burning session daripada yang golongan clindamycin. Clindamycin hanya 3 pasien.
hubungannya dengan yang sangat signifikan dengan uji eksak Fisher, sedangkan yang iritasi tadi 0 pasien itu pada kelompok yang antibiotik, sedangkan yang benzoyl tidak ada iritasi gitu. Dan memang walaupun nggak ada hubungan yang signifikan. Nah, di sini secara pembahasannya memang eh, pemberian suatu antibiotik topikal yang digunakan untuk praktek sehari-hari maupun praktek klinik kulit itu disesuaikan dengan kondisi dari pasien itu sendiri. Baik itu faktor-faktornya, jumlah keparahannya, dan dia mungkin ada pengaruh hormonal dan lain sebagainya terkait dengan higienitas memang harus disesuaikan. Dan eh, beberapa penelitian sebelumnya bilang kalau terapi kombinasi memang itu lebih tinggi pada penelitian ini gitu. Jadi pada penelitian sebelumnya memang pernah dilakukan pada penelitian mirip seperti ini, 42,5% penurunan lesi yang non-inflamasi, yang jumlah totalnya itu hanya 46,7%, sedangkan pada penelitian ini yang total itu sampai 90,31% penghilangan jumlah atau reduksi jumlah lesinya. Pada penelitian sebelumnya hanya sekitar 46,7% penelitiannya gitu. Selanjutnya untuk studi-studi sebelumnya bilang juga bahwa apa membandingkan juga ada valen dengan clindamycin versus isotretinoin. Isotretinoin itu gini, kalau ada valen itu kan lini ketiga ya. Kalau tetap golongan apa? Golongan turunan vitamin A, namun di penelitian sebelumnya itu membandingkan dengan isotretinoin. Isotretinoin itu adalah lini pertama yang digunakan golongan all trans tretinoin ya. Itu dengan clindamycin. Jadi itu benar-benar membandingkan antara retinoidnya. Bilang kalau memang rata-rata penurunan lesi non inflamasi pada golongan adavalen clindamycin itu sekitar 53,3% saja untuk lesi non inflamasi. Sedangkan pada penelitian ini itu 95,54% penderita pada penelitian ini atau penderita akne vulgar pada penelitian itu mengalami penurunan menggunakan adavalen dengan clindamycin gitu. Nah, selain itu di sini apa itu namanya? Demikian penelitian ini mengungkapkan pengurangannya itu sampai lebih dari 90%. Kalau penelitian sebelumnya itu hanya sekitar 46,6%, 51,26%, eh, seperti itu. Sedangkan pada penelitian ini tuh benar-benar sampai 90% itu mengalami pengurangan pada hasilnya gitu. Selain itu, untuk penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan uji control double blind lebih advance lagi dengan apa? Dengan sampel yang sangat banyak sekali, 517 penderita acne vulgaris dilaporkan memang 27,5%, sekitar 149 pasien per 517 pasien penderita acne vulgaris setelah 12 minggu pengobatan itu ada valen dengan benzoyl peroxide ya, ini dengan golongan yang non antimikroba itu mengalami 19,7% pengurangannya gitu dengan sampel yang lebih banyak. Penelitian-penelitian sebelumnya juga di sini pernah dilakukan dengan kemanjuran dari benzoyl peroxide itu sendiri terkait dengan pengurangan jumlah lesinya. Karena tadi kita lihat bahwa dengan benzoyl peroxide itu kan non antimikroba namun memiliki pengurangannya juga cukup signifikan. Nah, di sini pengurangan rata-rata lesi inflamasi 76% pada kelompok clindamycin BPO dan 72,2% pada kelompok yang BPO sendiri gitu. Jadi dalam penelitian ini mengamati pengurangannya itu sampai 91% dengan jumlah totalnya 89,9% pada lesi yang inflamasi, 96% yang non-inflamasi pada akhir 12 minggu. Jadi pengurangannya presentasinya itu lebih tinggi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Namun kalau kita lihat tadi terkait dengan jumlah sampelnya memang ini lebih kecil, sekitar 100 penderita acne vulgaris dengan
masing-masing setiap kelompok kasus maupun kontrolnya itu 50-50. Nah, sedangkan untuk bagaimana terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan toleransibilitas atau mengenai efek samping, jadi tidak ada langsung sebenarnya penelitian terkait dengan efek samping untuk membandingkan endovalen clindamycin maupun endovalen dengan BPO. Namun di sini pengurangan rata-rata lesi inflamasinya itu berkurang pada kelompok clindamycin sekitar 11, rata-ratanya 11,16, sedangkan pada kelompok BPO 11,12. Dengan 78% sudah sembuh pada kelompok clindamycin, 70% sembuh sudah kelompok yang BPO pada akhir 12 minggu. Namun memang nggak ada signifikansi pada penelitian ini gitu ya. Namun memang nggak ada terkait dengan toleransibilitas. Terkait dengan hal-hal tadi memang tidak ada pengurangan secara signifikan juga, namun yang tadi yang secara signifikan adalah burning session-nya atau sensasi terbakar terkait dengan benzoyl peroxide. Terus penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thibault dan kawan-kawan bilang bahwa efek samping pada awal studi yang dilakukan atau awal penelitian yang dilakukan oleh Thibault dan kawan-kawan ini diselesaikan tanpa efek samping gitu ya. Insidensi yang merugikan atau efek sampingnya hanya sekitar 17,4% saja pada kelompok adavalen dengan BPO memang, yang golongan yang non antibiotik. Memang efek sampingnya lebih kelihatan 20,3% untuk adavalen dan 6,7% pada BPO dan 56% pada kelompok ini memang untuk efek-efek untuk kendaraan ya. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah kulit kering gitu. Kalau tadi kan adalah burn sensasi terbakar untuk kelompok yang BPO gitu ya. Menurut Thibault. Sedangkan menurut Zoubolis bilang kalau efek samping terkait dengan pengobatan 48,4% pada pasien clindamycin BPO atau kelompok yang antibiotik dibandingkan dengan BPO atau benzoyl peroxide itu memang lebih sedikit, malah berkebalikan gitu ya. BPO malah 48% saja yang mengalami efek samping, sedangkan 78% itu pada yang BPO saja gitu ya. Jadi kalau BPO saja itu memang lebih besar, sedangkan kalau clindamycin dan BPO digabung itu 48,4%. Penilaian toleransibilitas menunjukkan bahwa adanya eritema, kekeringan, pengelepasan pruritus, dan juga burning session yang tadi telah dibilangkan. Bahwa memang penelitian-penelitian sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa clindamycin dan juga BPO, benzoyl peroxide, memiliki profil toleransibilitas yang aman dan lebih baik daripada adapalen dan BPO untuk penggunaan terapinya gitu. Jadi daripada adavalen atau golongan antibiotik golongan retinoid dengan BPO lebih baik, lebih efek toleransibilitasnya itu lebih bagus golongan dengan terapi clindamycin BPO gitu ya. Clindamycin BPO 48,4%, sedangkan yang adavalen BPO 78,6%. Maaf tadi. Oke, jadi Price et al. Juga mengungkapkan kombinasi adavalen 0,1% dengan clindamycin 1% itu menyebabkan eritema yang sedang sampai berat, sebesar 9,9% pasien saja. Adhikari bilang juga bahwa toleransibilitas profil lebih baik untuk adavalen 0,1% dengan kombinasi clindamycin dibandingkan dengan golongan retinoid dengan clindamycin gitu. Eritema, kekeringan, scarring, rasa terbakar, pruritus itu signifikan lebih sering pada kelompok isotretinoin plus clindamycin topikal dibandingkan dengan adavalen plus clindamycin gitu. Jadi memang terjadi lebih sering itu pada golongan yang lini all trans gitu, yang lini pertama. Jadi lebih baik memang pada adavalen gitu menurut Adhikari et al. Sedangkan pada penelitian ini bilang bahwa efek samping yang umum terjadi memang sensasi terbakar dan kejadiannya itu lebih besar sampai memang signifikan ya tadi dengan P0,002 32% mengalami sensasi terbakar pada kelompok yang BPO dengan adavalen gitu. Namun apa itu namanya?
pada kelompok yang pada antara kelompok yang tadi itu memang tidak signifikan 0,56. Keterbatasan dalam penelitian atau artikel ini karena penelitian ini adalah jenis single center dan juga desainnya itu berlabel terbuka dan ukuran sampelnya kecil dan faktor perancunya itu memang tidak dikontrol gitu ya atau tidak dievaluasi dengan sangat detail gitu. Akhirnya memang limit kekurangan atau keterbatasan penelitian ini tuh hanya untuk pengobatan topikal dan tidak mengevaluasi secara sistemik di tubuh. Jadi hanya memang melihat secara topikal saja atau observasi secara topikal saja, tidak melihat secara keseluruhan sampai ke sistemik juga gitu terkait dengan acne vulgaris. Karena memang acne vulgaris itu bukan hanya sekedar wujud kelainan kulit saja, tapi memang pengaruh sistemik itu juga bisa muncul gitu ya terkait hal itu. Sebagai kesimpulan dari artikel ini, uji coba atau kontrol acak pertama kali yang membandingkan clindamycin versus adavalen dengan BPO. Jadi mungkin teman-teman dokter-dokter sekalian bisa mengambil salah satu manfaatnya terkait dengan artikel ini terkait dengan oh ternyata terkait dengan hasilnya tadi ya. Oh ternyata memang berdasarkan penelitian sebelumnya memang ada valen dengan benzoyl peroxide eh, memiliki efek toleransibilitas yang lebih rendah daripada yang clindamycin kalau dibandingkan. Namun untuk pengurangan jumlah lesinya memang sama-sama bagus gitu ya antara yang golongan antibiotik dengan non antibiotik gitu. Sama-sama memiliki eh, signifikansi atau bisa dikatakan pengurangan atau reduksi jumlah lesi yang sama-sama berkurang dari 12 minggu pengobatan dari 2 minggu, 4 minggu, 8 minggu sampai akhir dari 12 minggu. Jadi bisa menjadi pertimbangan atau tindak evaluasi lagi jadi setelah membaca artikel ini gitu ya teman-teman. Jadi khusus karena penelitian ini itu dibatasi pada akne vulgaris yang ringan sampai sedang gitu. Jadi teman-teman bisa bisa memikirkan terkait dengan pilihan terapi yang digunakan atau pilihan terapi topikal yang digunakan untuk penderita akne vulgaris. Karena tadi memang ada clindamycin itu lebih lebih bagus ya toleransibilitasnya daripada BPO kan tadi karena tadi ada yang signifikan kan terkait dengan toleransibilitas. Mungkin itu saja teman-teman dari apa dari penjelasan yang sudah saya paparkan terkait dengan jurnal reading kali ini yang kita ambil. Jadi dari artikel ini penggunaan clindamycin dan adavalen itu sama-sama penggunaan golongan antibiotik dan non antibiotik memang sama-sama bagus, tapi ditinjau lagi terkait dengan efek samping. Selain itu juga mungkin terkait dengan harga dan lain sebagainya, terkait dengan efek samping tadi, karena kan kalau yang clindamycin kan tetap menyebabkan resistensi bakteri kan, gitu. Jadi sama-sama bisa menimbang mana baik dan buruknya terkait dengan pengobatan akne vulgaris. Mungkin itu saja. Dan untuk video-video selanjutnya mungkin sebenarnya dengan saya membahas video kayak ini tuh menambah lah wawasan saya gitu kan terkait dengan penelitian-penelitian di luar membandingkan terapi, pengobatan maupun eh, wawasan lah terkait dengan kedokteran ya, terkait dengan penyakit tujuannya untuk menambah ilmu saya dan juga mungkin ada sedikit baiklah atau manfaat lah gitu bagi teman-teman bisa diambil apabila ada yang salah atau kurang dari jurnal reading saya kali ini mohon maaf, dimaafkan dan apabila kurang bisa tambahlah di bawah gitu atau mungkin ada jurnal-jurnal bagus lagi yang bisa saya review atau saya baca gitu dan bisa saya bahas di video-video selanjutnya bisa komen di bawah. Oke. Jadi teman-teman itu saja kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.